Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini gue banget nih kalau pertanyaan model begini nih. Ya Allah, ya. Kita melakukan ibadah. Tetapi setelah melakukan ibadah masih terus melakukan maksiat. Ya, STMJ istilahnya. Ya, kalau saya mengartikannya salat terus, maksiat jalan. Itu. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Padahal di dalam Al-Qur'an surah 29 ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wa munkar. Itu. Dan dirikanlah salat karena dengan mendirikan salat akan mencegah kamu berbuat keji dan mungkar. Itu kan istilahnya sebagai goalsnya, bahwa sholat itu tujuannya untuk mencegah kamu melakukan keji dan mungkar. Tetapi apa yang terjadi? Setelah sholat berjamaah di masjid, kita mau udah aman-aman, taruh sendal di tempat yang aman. Aman menurut kita. Tetapi ada aja manusia-manusia jahil yang kemudian mengambil hak kita. Dia ada punya prinsip, ambil yang bagus, buang yang jelek. Masya Allah. Prinsipnya sih bagus, tapi prakteknya keliru. Subhanallah. Punya orang yang bagus, dia embat, kata kita gitu kan ya. Kemudian punya kita yang jelek, kita taruh. Subhanallah. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa itu terjadi? Sholatnya tidak mendarah daging pada dirinya. Sholatnya tidak membuat dia menjadi orang yang baik. Itu kenapa? Karena kita lihat sebenarnya dari ayat tadi ada kalimat setelah inna salata tanha 'anil fahsya'i wa munkar waladikrullahi akbar. Nah, ada kalimat itu, waladikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu akbar, lebih besar, maha besar. Jadi sesungguhnya mencegah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar itu, tetapi sebenarnya ada goals yang tertinggi, waladikrullahi akbar. Dan mengingat Allah yang maha besar, mengingat Allah itu lebih besar. Itu bisa diartikan seperti itu. Artinya apa? Bahwa dalam keadaan kita sholat ataupun dalam keadaan kita di luar sholat, kita harus mampu mengingat Allah. Itu kuncinya. Kalau kita tak mampu mengingat Allah, kita tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita, maka perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu akan terus-menerus kita lakukan. Artinya apa? Sholat yang kita lakukan selama ini hanya sekedar istilahnya berdiri, ruku, sujud. Berdiri, ruku, sujud. Tidak ada value, tidak ada nilai. Nah, sebaiknya kita semua ini meningkatkan nilainya. Ya. Kalau yang tadinya hanya sekedar gerak-gerakan saja, ditambah dengan bacaan-bacaan di mulut saja, mungkin ke depannya harus bisa lebih meningkatkan kualitas sholatnya, memahami arti daripada apa yang kita baca. Contoh, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu kan kita mengucapkan Allah Maha Besar. Kalau kita ingin tingkatkan lagi kepada nilai yang lebih tinggi, Allah Maha Besar, bahwa kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar dibandingkan yang lain-lain. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu kita sadar bahwa kita ini makhluk yang kecil, sekecil-kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ditambah yang lain. Kita baca doa iftitahnya, kita baca suratul fatihahnya, kita pahami itu, insya Allah itu sholat kita akan berkualitas lebih baik lagi. Ya, ini yang lebih berbahaya adalah ini sholat zuhur. Tapi setelah sholat zuhur, dia harus tanda tangan kontrak, yang kontrak itu memiliki nilai markup yang tinggi.
Subhanallah, baru sholat, tapi terus tanda tangan nilai markup yang tinggi. Hai. Itu kenapa? Karena Allah nggak dibawa dalam keadaan di luar sholat. Itu. Ya, maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mampu membawa kondisi zikrullahi akbar itu baik dalam keadaan sholat maupun dalam keadaan di luar sholat. Ya. Semoga tidak terjadi pada diri kita. Kita sholat tapi perbuatan buruk masih kita lakukan. Memang sih ya, kita itu perlu proses dalam berbuat baik dan menjadi orang yang baik. Ya. Tetapi tentunya kita pun tidak ingin ada selalu di situ saja. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah oleh Allah dan istiqomah dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, sehingga kita dalam proses kehidupan kita mampu mendekat kepada Allah setapak demi setapak. Insya Allah ketika kita melangkah mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada kita dengan berlari. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan kebaikan, terus istiqomah dalam kebaikan itu, sehingga Allah mencintai kita, kita mencintai Allah. Dan pada waktunya nanti, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan kita ridho kepadanya. Sebagaimana nanti pada tahapan selanjutnya ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai diri, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datanglah kepadaku, datanglah kepada Tuhanmu. Radiyatan, yang ridha kepada engkau dan engkau pun meridhoinya. Subhanallah. Insyaallah kita semua dengan niat yang tulus, kita semua berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi STMJ. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.